Daksa kembali meramaikan pasar peripheral ya, setelah mereka udah lama banget ya nggak rilis produk peripheral gitu. Dan kali ini mereka melanjutkan seri Daksa R-nya mereka. Dan ini dia Daksa R5. Mouse ini hadir dengan desain ambidex dengan ukuran di 118,8 x 62,5 x 39 mm. Buat gua yang punya ukuran di bawah 18 cm tangannya, ini cukup terasa pas ya. Terutama buat gua pengguna fingertip, ini di bagian belakangnya ini masih kerasa tumpuannya, jadi masih cukup tinggi lah punduknya gitu. Jadi secara bentuk ini cocok lah buat pengguna dengan ukuran tangan kecil sampai sedang. Di bagian belakang mouse-nya kita bakal nemuin PTM mouse speed, switch konektivitas, tombol DPI, dan juga tempat simpan dongle-nya. Soal build quality ini udah cukup solid, nggak ada yang terasa ringkih, dan juga distribusi bobotnya ini juga cukup rata ya. Tidak ada yang berat sebelah gitu. Ini menjadikan mouse ini cukup nyaman lah buat dipakai ngeflick ataupun dipakai lama-lama biar nggak cepet capek gitu. Sisi bobot juga cukup mendukung biar kita nggak makin capek ya pakai mouse gitu ya. Bobot dari mouse ini cuma ada di 57 gram tanpa desain lubang-lubang dan konektivitasnya lengkap. Jadi seandainya kalau kalian lupa bawa dongle ya, kalian masih bisa tetap pakai mouse ini dalam kondisi Bluetooth tuh. Ya pasti kalian pernah ngalamin lah gitu, lupa bawa dongle-nya gitu. Dongle-nya masih kecolok di laptop sini gitu. Terus kalian pergi ke kantor bawa mouse ini dan nggak bisa pakai mouse-nya. Ya kan? Melipir ke sisi switch, mouse ini pakai switch bawaan Wano Ping 80 juta klik yang terasa kliki dan panjang umurnya juga ya. Kalau kalian rasa kurang dengan switch ini dan merasa kurang nyaman lah dengan kliki dari switchnya ini, tenang aja, mouse ini bisa diganti kok switchnya. Switchnya juga udah disediain sama Daksanya langsung. Tinggal kalian congkel aja mouse VPTV yang panjang itu di bagian bawah mouse-nya ini ya. Lalu untuk scroll wheel-nya ini juga cukup terasa ringan untuk di scroll ataupun di klik ya. Kliki dari mouse-nya ini juga cukup nyaman lah, nggak terlalu berat untuk ngeklik-ngekliknya di situ. Kita nggak dapat info soal switch apa atau encoder apa yang dipakai buat si scroll wheel-nya itu tuh. Dan menurut gue ini fitur yang cukup menarik lah buat dibawa masuk ke Indonesia gitu kan. Umur mouse di Indonesia tuh kayaknya lebih singkat lah ya kan, karena kita kan lumayan barbar ya pakai mouse ya kan. Jadi bagian switch ini pasti sering double klik ya, dan ya dikasih switch yang masih tetap high end semua gitu. Jadi ya tidak menurunkan level dari si mouse-nya ini gitu. Selain switch yang cukup menarik, sisi chipset juga nggak ketinggalan ya. Daksa R5 ini kali ini datang dengan PAW 33950 yang tentunya ini lebih oke lah dibanding 3395. Ya udah terlalu lama sih eranya 3395 gitu ya. Selain itu, mouse ini juga dilengkapi dengan 4K dongle bawaan. Walaupun begitu, kalau kalian colok wired, ini mouse tetap 1000 Hz polling rate. Kalau ditanya pengalaman gaming pakai mouse ini ya tentunya enak lah, nggak kalah sama mouse-mouse yang lain yang pakai chipset Nordic di dalamnya gitu ya. Selain itu juga softwarenya ini punya beberapa fitur baru yang gue nggak temuin di mouse-mouse yang gaming gue sekarang pakai kayak Pulsar dan lain-lain ya. Karena di softwarenya kita bisa atur LOD-nya sampai di 0,7 mm, yang artinya dia bakal semakin sensitif. Naikin dikit terus langsung turun dikit itu langsung kebaca sama si mouse-nya ini. Dan high performance mode-nya juga bisa kalian atur. Sayangnya high performance mode-nya ini ada durasinya gitu. Ini cukup aneh, kenapa harus pakai durasi high performance-nya man? Sejujurnya juga gue nggak tahu high performance mode ini ya fungsinya buat apa sih ya, nggak dijelaskan detail juga. Cuma dibilang di boost aja untuk sisi sensornya. Tapi apa yang di boost ya kan? Lanjut kita melipir ke paket penjualan si mouse-nya ini. Mouse ini datang dengan 4 extra switch, switch puller, VTV extra, dan juga grip tab. Ini bisa dibilang lengkap lah buat kebutuhan kalian secara default. Soal harga pas video ini dibuat, Daksa R5 ini ada di harga 949.000. Kalau kalian lagi hoki sih sebenarnya kalian bisa dapat aja di harga 890.000 sampai 900.000 lewat voucher dari Tokopedia ataupun Shopee tuh. Ya menurut gua kalau kalian cari mouse yang punya aftertest-nya aman ya, terpercaya, udah ada di Indo gitu, dan juga punya switch yang cukup fleksibel, bisa diganti apapun dan udah disediain juga dalam paket penjualannya, ya kalian bisa banget pilih Daksa R5. Tapi kalau kalian mending soal harga, ya mungkin bukan pilihan kalian sih ya. Ya mungkin segitu untuk pembahasan gua kali ini. Jika kalian suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Kasih tau gua program apa yang pengen gua bahas, dan menurut kalian Daksa R5 ini cukup berhasil gak melanjutkan seri Daksa sebelumnya yang harganya udah 400.000 loh sekarang.